Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Subscribe dulu sebelum kita lanjutkan materi berikut ini. Sahabatku, saudaraku, terima kasih kita bisa jumpa lagi. Mudah-mudahan ini terus menggairahkan kita, memberikan semangat berkelimpahan untuk terus berpikir positif, untuk berbuat positif, dan terus menebar kebaikan untuk banyak orang. Sahabatku, saudaraku, jadi untuk menyiapkan diri kita, memantaskan diri kita menjadi seorang yang layak dan pantas jadi seorang pengusaha. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memantaskan diri kita sebagai pengusaha? Karena menurut saya itu sangat penting bahwa kita mesti memantapkan diri kita, memantaskan diri kita terhadap impian kita, terhadap cita-cita kita, walaupun itu belum ada hari ini. Namanya juga cita-cita, impian, ya kan? Sebagai sebuah impian, sebagai sebuah harapan, itu akan kita kejar kalau kita terus merasa itu menjadi sebuah kebutuhan. Maka itu, saudaraku, sahabatku, saya mengistilahkan apakah Anda punya mental juara atau tidak. Kalau punya mental juara, maka Anda akan terus berlatih, Anda akan terus meyakinkan diri sendiri bahwa kita bisa. Karena menuju cita-cita, menuju puncak harapan yang kita raih, itu memang butuh sebuah kesungguhan yang luar biasa. Sebagai contoh, sering kita dalam sebuah keluarga, ya, ketika seorang suami seperti saya misalnya membawa uang pulang ke rumah. Dari pagi seorang istri meminta uang kepada kita sebagai suami, tolong aku cariin uang, aku butuh 1 juta untuk keperluan bla 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 bla. Oke, yang itu udah sangat urgent lah, kebutuhannya sudah sangat urgent, kebutuhannya sudah sangat mendesak, baik itu untuk misalnya membayar SPP anak, udah mungkin kebutuhan dapur, mungkin sudah listrik yang mau diputus oleh PLN dan sebagainya, sifatnya sudah darurat seperti itu, ya, jadi sudah sangat urgent. Seorang istri minta kita cari uang 1 juta. Oke. Kemudian kita cari. Sore kita bawa uang hanya 400.000. Dan apa reaksi pertama ketika uang 400.000 ini kita kasihkan kepada istri kita? Disitulah kita melihat apakah seorang istri atau siapapun kita, termasuk kita punya kelayakan atau tidak. Ketika kita melihat dikasih uang 400.000, ternyata langsung dibilang, loh kok cuma 400.000? Kan kita butuh 1 juta, kasih kurang dong. Ketika reaksinya adalah seperti itu, artinya apa? Orang yang seperti ini tidak layak menjadi kaya. Kenapa? Karena pikirannya, otaknya tidak menyiapkan diri, tidak memantaskan dirinya menjadi orang yang berkelimpahan terhadap rezeki. Sangat beda kalau pertama kali uang diserahkan yang 400.000, langsung disampaikan alhamdulillah. Walaupun baru 400.000, insya Allah sisanya akan segera datang lagi. Suami yang memberi uang langsung tetap semangat, hati tidak kemrungsung ngajak perang. Tapi kalau seperti ini, artinya apa? Kita bersyukur bahwa Allah memberi kita 400, sisanya pasti Allah akan kasihkan. Keyakinan husnudon, berprasangka baik dengan Allah sebagai sang pemberi rezeki itu masih ada.
orang seperti ini namanya orang yang memantaskan dirinya punya rezeki berkelimpahan. Banyak di masyarakat kita misalnya, ini lagi musim pandemi corona. Banyak orang ngaku miskin karena ada bansos, bantuan sosial, ada BLT, bantuan langsung tunai, ya kan? Yang kaya pun ngaku miskin. Ya, kenapa? Karena merasa perlu dengan bantuan itu. Orang yang memerlukan bantuan seperti ini orang yang memang mentalnya, otaknya, pikirannya tidak menyiapkan dirinya menjadi berkelimpahan. Dan orang seperti ini tidak siap menjadi orang kaya. Karena menjadi orang kaya, menjadi orang yang berkelimpahan, menjadi seorang pengusaha itu membutuhkan kesiapan mindset, kesiapan mental, kesiapan diri kita. Apakah kita cukup layak memiliki plafon rezeki yang kita inginkan? Saudaraku, sahabatku, ketika kita tidak memiliki plafon itu, maka kita memang harus melatih. Mental juara itu perlu dilatih, diulang-ulang supaya apa? Supaya menjadi karakter, dan dari karakter akan menjadi nasib. Kita lah yang akan menjadi sang juara. Untuk menjadi seorang pengusaha yang tadinya kita menjadi pekerja, sebelum ini kita masih menjadi seorang pegawai, menjadi seorang buruh, kita ingin menjadi pengusaha, pindah ke kuadran kanannya Robert Kiyosaki, ada businessman atau menjadi investor, maka dari self-employed atau di employee, maka kita pindah kuadran ini memerlukan upaya keras, berlatih, menyiapkan mental kita, menyiapkan mindset kita untuk siap menjadi seorang pengusaha yang ada di kuadran kanan. Dan perjuangan untuk itu memerlukan sebuah proses. Mentalitas yang tinggi memerlukan proses kesiapan mindset yang cukup supaya kita meyakinkan bahwa diri kita memang pantas dan layak menjadi seorang pengusaha. Diri kita pantas dan layak untuk menjadi seorang juara, dan kita memang layak menjadi seorang pemenang. Maka itu pikiran positif, husnudzon kepada siapapun, kepada Allah wabil khusus sang pemberi rezeki, itu harus terus dan harus terus ada di dalam diri kita sebagai sikap pribadi kita menghadapi setiap masalah. Hilangkan prasangka negatif, hilangkan pikiran negatif, karena pikiran negatif akan mendatangkan kehancuran, akan mendatangkan kesulitan, dan bahkan pikiran-pikiran negatif itu akan menghasilkan kemiskinan baru di negeri ini. Husnudzon berbekal niat baik, berbekal kesungguhan, berbekal mindset yang tepat bahwa kita bisa dan layak menjadi seorang pengusaha, maka insya Allah cita-cita kita itu hanya akan ada waktunya tiba. Karena otak bawah sadar kita itu sudah diisi dengan kesiapan-kesiapan kita untuk menjadi seorang pengusaha, untuk menjadi seorang pejuang. Saudaraku, seperti contoh-contoh tadi yang saya sampaikan, ya, ada banyak orang yang hari ini ngaku miskin. Akhirnya apa? Miskin beneran. Ya, saya berkali-kali diminta, ya, terutama sama anak. Saya ngajarin anak betul. Apa? Karena anak saya hampir semua ingin atau mendapatkan beasiswa, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? Bapakmu harus membuat surat keterangan miskin, SKTM. Kalau ada SKTM akan banyak biaya, akan banyak uang yang bisa untuk membantu lewat beasiswa kepada anak-anak saya. Tapi saya tidak pernah mau. Sampai hari ini saya masih tidak pernah mau untuk menandatangani bahwa saya dinyatakan sebagai orang miskin. Saya hanya selalu bilang, walaupun seorang pengusaha, aku misalnya lagi tidak punya uang, aku hanya bilang kepada anakku, nak, bapakmu ini pengusaha. Hari ini memang pengusaha yang sedang tidak punya uang. Tapi bapakmu bukan pengusaha miskin, bapakmu bukan pengusaha sulit. Karena ketika kita mengaku sulit, kita mengaku miskin, kita akan jadi miskin, saudaraku. Dan itu awal diri kita dihancurkan oleh diri kita lewat mindset kita, dimiskinkan oleh diri kita. Dan artinya
saya tidak layak jadi pengusaha. Itu kalau cara berpikir saya nurutin hanya sekedar untuk memperoleh beasiswa. Karena hampir semua beasiswa itu banyak yang minta surat keterangan miskin. Ya, bantuan-bantuan di kelurahan, bantuan di banyak tempat ada permintaannya, syaratnya adalah keterangan miskin. Dan saya tidak pernah mau. Kenapa? Karena kalau sekali saya menandatangani surat miskin, artinya saya sudah membunuh diri saya menjadi seorang miskin. Saya sudah menjudge, saya sudah menghakimi diri saya menjadi seorang miskin. Itu yang saya tidak pernah mau. Kenapa? Karena saya tetap harus berpikir positif, berpikir berkelimpahan, berpikir bahwa Allah pasti akan menolong. Kita yakin dengan cara dan suudzon kepada Allah, maka pasti Sang Pemberi rezeki memberikan jalannya. Bahwa hari ini belum tercapai, sabar. Sama berproses menjadi pengusaha juga seperti itu. Perlu kesabaran, perlu proses, yang ini semua hanya kita yang bisa menjawabnya. Peperangan itu ada di dalam diri kita, peperangan itu ada di otak kita. Yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Anda, saya sama-sama harus mengambil keputusan untuk perang melawan diri kita sendiri, melawan hal-hal yang negatif, melawan hal-hal yang akan mampu mengeliminasi kita untuk mencapai tujuan dan harapan cita-cita kita sebagai seorang pengusaha. Saudaraku, sahabatku, mari kita sama-sama terus membangun sinergi, membangun kekuatan bersama untuk saling berprasangka positif, untuk saling belajar, dan mudah-mudahan kita terus bisa tuntun dengan panduan-panduan pendidikan dan panduan-panduan yang lain yang kita terima dari banyak orang, dari banyak komunitas, dari banyak kawan. Karena relasi kita itu menentukan siapa uang kita, berapa uang kita. Kalau saya relatinya para pengusaha, pasti saya akan jadi pengusaha dan saya akan bertemu dengan banyak pengusaha, dan pikiran saya dibangun, ditata sebagai orang yang memiliki plafon rezekinya seorang pengusaha. Tapi ketika saya berkumpul, berkawan dengan teman-teman yang sulit, buruh, pabrik, yang setiap hari isinya ngeluh dan sebagainya, saya pun akan terpengaruh ke sana. Dan apa akibatnya? Saya pun akan selalu memandang negatif kepada banyak orang di luar sana. Sehingga saya langsung akan divonis oleh diri saya sendiri kalah. Saudaraku, mari saya selalu berpikir positif pada kita semua. Yakinlah bahwa harapan itu selalu ada. Yakinlah bahwa semua bisa kita raih asal kita sungguh-sungguh, asal kita serius dengan selalu berharap ridho Allah, memohon kepadanya. Mudah-mudahan semuanya tercapai apa-apa yang kita harapkan, apa yang kita citakan, sampai kita semua bisa mencapai apa yang diinginkan. Saudaraku, saya kira itu. Saya hanya minta satu hal di akhir sesi pagi, siang, sore, malam ini yang bisa Anda dengar. Satu hal ini apa? Tolong subscribe supaya kita terus bisa memperbarui informasi, memperbarui konten-konten pendidikan kewirausahaan di channel ini. Anda silakan subscribe dan mudah-mudahan kita terus bisa silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.